Halo guys, balik lagi di channel Historis dengan segmen Pod Stories. Jadi di tema kali ini kita akan membahas ancaman Perang Dunia III dan ramalan akhir zaman. Ngomong-ngomong, perkenalan dulu kali ya? Ya boleh. Gua Randy Dan gue Farel. Nah, kita di sini mau ngebahas apa nih sampai bikin tenda segala? Wah, kalau soal pembahasan kita pasti menarik, Rel. Boleh. Apa tuh? Jadi tema yang kita angkat kali ini adalah ramalan akhir zaman dan juga Perang Dunia Ketiga. Oke, kita kalau ngomongin Perang Dunia, nggak afdol gak sih kalau nggak ngulang ke Perang Dunia 1, Iya, kedua? bener, Oke, lu tahu nggak sih tentang Perang Dunia 1 gitu? Gua ada sih dulu. Iya dulu belajar dikit-dikit tentang dunia satu. Cuman gua nggak kurang begitu paham nih. Mungkin lu tahu atau kita punya bintang tamu yang menarik yang tahu tentang itu. Oke, mungkin gue jelasin secara singkat aja kali ya. Boleh. Perang Dunia 1 tuh terjadi karena kesalahan supir, yaitu salah belok. Tuh. Hal sepele yang ngebuat kacau balau dunia. Wah, Gimana mungkin tuh kalau bisa salah belok gitu? Wah, mungkin kalau soal kenapanya kita bisa undang narasumber kita aja kali ya. Ya, boleh sih. Siapa tuh narasumber kita? Kita sambut Rauf Al-Mukni. Halo Mas. Halo. Yo, Mas. Apa kabar Mas Rauf? Alhamdulillah baik. Mas Puji Randy. Tuhan. Senang banget nih bisa diundang ke Pod Stories. Gitu kayaknya menarik banget nih bahasanya. Wah, Aja. udah pasti sih. Oke, lanjut aja nih, kita mau bahas apa nih di sini kira-kira? Kita bakal ngebahas Perang Dunia, Mas. Perang dunia berapa nih? Dari Perang Dunia 1 kali ya, biar sejajar gitu. Oh, boleh Mas. Oke. Jadi ada pertanyaan nih, Mas. Gimana tuh? Apa peristiwa yang menjadi pemicu langsung pecahnya Perang Dunia 1 pada tahun 1914? Oke, penyebab utama dan kenapa Perang Dunia Pertama itu meletus gitu ya Mas ya? Ya, Penyebabnya. betul banget. Ya, tadi saya dengar dari belakang situ Mas Randy udah ngejelasin sedikit ya. Oke. Katanya itu ada yang salah belok. Nah, itu siapa sih yang salah belok? Jadi ada yang namanya Franz Ferdinand, Mas. Oke. Nah, siapa sih Franz Ferdinand itu? Franz Ferdinand itu pangeran dari Austria-Hungaria. Nah, dia lagi ngapain tuh di Bosnia waktu itu? Di Bosnia, lebih tepatnya Sarajevo, dia lagi ngelakuin inspeksi militer. Nah, tujuannya apa? Karena pada saat itu Austria-Hungaria itu lagi ngejajah Bosnia, Mas. Nah, di saat inspeksi militer itu adalah seseorang nasionalisme Serbia tuh di situ, lagi jalan santai lah, sambil megang pistol. Karena dia nasionalis Serbia, ngelihat musuhnya ada di situ, apalagi itu kan pemimpin gitu. Franz Ferdinand kan pangerannya gitu. Langsung lah, ambil pistol nih gua, kesempatan. Dan terkenal lah itu Franz Ferdinand sama istrinya, meninggal lah mereka berdua. Nah, itu keadaannya Franz Ferdinand lagi salah belok Mas di Sarajevo itu. Oke. Lalu Gavrilo Princip langsung dikejar, ditangkap langsung Mas. Nah, dari situ ya itu sebenarnya seperkecil dari penyebab Perang Dunia Pertama yang hasilnya tuh jadi luar biasa besar banget ke dunia Mas. Kacau banget ya. Tapi kira-kira itu supirnya apa ada emang disengaja atau tidak sih? Supirnya, Iya. kalau supirnya itu nggak sengaja Mas, nggak sengaja salah belok dia. Mutlak kesalahan ya. Iya, benar sekali Oke, sih. oke. Oke, Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya, Mas ya. boleh. Apa dampak Perang Dunia 1 terhadap munculnya perjanjian Versailles dan bagaimana perjanjian tersebut memengaruhi kondisi Jerman? Oke. Jadi setelah Perang Dunia Pertama itu akibatnya itu atau hasilnya itu dibentuklah perjanjian Versailles. Nah, Versailles itu diambil dari nama istananya Mas, Istana Versailles. Dilakuin di Prancis. Makanya namanya perjanjian Versailles. Nah, apa sih perjanjian Versailles itu? Perjanjian Versailles itu isinya tuduhan kepada Jerman. Karena kan Perang Dunia Pertama tuh Jerman kalah Ya. dari sekutu. Nah, di situ Jerman tuh dituduh jadi biang keladi di Perang Dunia Pertama. Terus militernya nggak boleh lebih baik dari sekutu, ekonominya harus jelek, lalu sumber dayanya harus dikuasain sekutu gitu Mas. Dan yang paling parah lagi tuh wilayahnya tuh diambil gitu oleh sekutu. Gitu sih Mas. Itu yang menjadi titik balik dari rakyat Jerman untuk membalas dendam kepada sekutu. Yang akhirnya nanti masuk ke Perang Dunia Kedua Mas. Oke. Nah, akar dendam Jerman itu dari situ, dari perjanjian Versailles. Salah satunya yaitu Hitler. Hitler tuh dendam. Gitu, Mas. Paham. Paham? Oke, berarti
Dari Gimana? penjelasan Mas Rauf yang saya tangkap ini kayak Jerman tuh nggak boleh kalah dari sekutu, nggak mau kalah gitu. Maksudnya sekutu nggak mau kalah dari si Jerman. Iya, bisa jadi kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 3 aja kali ya. Iya, boleh Mas. Boleh Mas Farel? Pertanyaan ketiga. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi Perang Dunia I terhadap masyarakat Eropa? Oke. Dampak sosial ekonomi tadi ya. Iya. Terhadap kehidupan di Eropa. Tentunya perang itu kan sangat-sangat dirugikan ya Mas. Bagi tiap-tiap negara kan. Kita nggak mau gitu adanya perang. Nah dampaknya itu ke segala aspek Mas. Ya karena ditanya sosial sama ekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan sosial dulu nih. Salah satunya yaitu di situ kan para wanita pada saat itu tuh para wanita kehilangan suaminya Iya, sama pasti. anaknya yang Ditinggal laki-laki. perang. Iya, Ditinggal karena perang. mereka kan ditinggal perang benar sekali Mas. Pada ikut wajib militer gitu. Nah, akibatnya apa? Perempuan-perempuan tersebut menggantikan peran laki-laki untuk bekerja gitu. Aduh. Jadi akhirnya setelah Perang Dunia Pertama selesai gitu, para perempuan itu menjadi pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan gitu. Salah satunya begitu di aspek sosial. Nah, sementara di aspek ekonominya ya itu tentunya krisis pangan, lalu harga bahan pokok yang naik, sumber daya alam yang saling berebutan itu, Mas. Wah. Berat ya. Berat. Puji Tuhan kita udah merdeka sekarang. Alhamdulillah, Mas. Oke. Kita Emang lanjut seru ke sih. Perang Dunia Kedua aja kali ya. Boleh lanjut. Oke. Yang pertanyaan pertama Mas. Bagaimana peran ideologi Nazi dalam mendorong agresi Jerman ke negara-negara Eropa? Oke. Ideologi Nazi ya. Oke, betul. Oke, sebelumnya Nazi itu kan dari Jerman ya Mas ya. Nazi itu sebenarnya partai nasionalis sosialis dari Jerman. Ya. Nah, yang akhirnya itu dipimpin oleh Adolf Hitler, tahu kan Mas? Tahu, Hitler si kumis itu kan. Si kumis, Oke. benar. Iya, tahu itu. Nah, apa sih peran ideologi Nazi ini? Nazi itu ideologi yang gimana ya Mas ya? Antisemit. Apa tuh Hans? Antisemit. Oh, Sam tahu nggak Mas Sam? Tahu nggak? Tahu kalau itu. Sam anak Nuh. Tahu? Iya, tahu. Ya, jadi Nabi Nuh tuh ada 3 I anak. see. Ah, iya tahu. Sam, Yam dan Yafit. Oh. Ham dan Yafit. Nah, salah satunya itu Sam. Sam itu memiliki keturunan bangsa Yahudi. Nah, antisemit berarti anti Yahudi. Oke. Nazi itu ya. Nazi itu kayak gitu, Mas. Dia tuh Oke. anti Yahudi. Nah, karena dia anti Yahudi, peran ideologi Nazi ini enggak cuman anti Yahudi, mereka juga rasis banget Mas ke setiap ras-ras yang ada di Eropa. Karena dia nganggap bahwa bangsa Arya, bangsanya Jerman itu nomor 1 gitu di dunia. Harus memiliki tanah yang luas, kejayaan yang hebat gitu. Jadinya mereka tuh karena setelah Perang Dunia I itu kalah, kan dia wilayahnya dibagi Ya. oleh sekutu. Maka rakyat Jerman itu menuntut untuk mengekspansi wilayah kembali. Karena dia menganggap bangsa mereka itu bangsa yang kuat dan harus memiliki wilayah yang besar. Nah, terbitlah itu Perang Dunia Kedua. Oh, jadi karena ketidakterimaan. Nggak terima. Ditambah Nazi itu kan nggak suka gitu. Gua sebagai ras terkuat, wilayah gue cuman kecil. Oh, Oke, Iya, paham. kayak gitu Mas. perebutan wilayah. Iya, kayak gitu. Emang Hitler nih agak-agak kacau-kacau balau gitu ya. Iya, karismatik sih dia sebenarnya. Oke. Cuman malah membuat kacau. Apalagi nih Mas? Oke, kita lanjut aja pertanyaan kedua. Apa Boleh. strategi militer Blitzkrieg yang digunakan Jerman dan mengapa efektif pada awal perang? Oke, Blitzkrieg ya Mas ya. Ya, betul. Kenapa efektif pada awal perang? Jadi Blitzkrieg itu salah satu strategi yang dilancarkan Jerman di invasinya yaitu ke Polandia Mas. Battle of Oke. Warsaw kalau nggak salah. Jadi Jerman itu menginvasi Polandia cuma seminggu Mas. Cepat banget. Pakai strategi yang namanya Blitzkrieg tadi. Nah, Oke. Blitzkrieg itu tahu nggak apa Mas? Apa tuh? Blitzkrieg itu strategi serangan cepat. Jadi Dari dia Jerman? Hah? Dari pihak Jerman. Dari pihak Jerman. Jadi dia serangan cepat menggunakan pasukan infanteri di depan, terus didukung dengan tank di belakang, artileri di belakang, sama didukung pasukan angkatan udara dari atas. Itu gerak cepat Mas. Jadi gak nyampe seminggu Polandia udah takluk. Wow. Gitu. Nah itu strateginya ditemuin orang Amerika, cuman diadopsi sama jenderal Jerman. Dipakailah di invasi ke Polandia itu Mas. Wow. Nah kurang lebih gitu. Efektif banget Mas itu Mas. Mm-mm. Sangat cepat sekali ya. Iya.
Betul sekali, betul sekali. Ini lanjut nih ke pertanyaan berapa ini sekarang? 3. Oke, sekarang ketiga ya. Mengapa Jepang memutuskan menyerang Pearl Harbor dan bagaimana hal itu mengaruhi jalannya perang? Oke, Jepang mengapa menyerang Pearl Harbor? Ya. Oke, sebelumnya tahu nggak tujuan Jepang perang ikut perang dunia kedua itu apa? Kurang paham sih. Kurang paham. Iya. Oke, sebelumnya jelasin dulu ya Mas ya. Oke. Tujuan Jepang ikut perang dunia kedua tuh karena setelah perang dunia pertama itu dia beralih menjadi kerajaan atau negara industri. Oke. Dia tuh pengen ngubah negaranya, pengen jadi negara industri gitu, semi maju, pengen maju lah inilah, iya pengen maju gitu, pengen negaranya tuh maju. Oke. Jadi untuk memiliki negara yang maju dia butuh sumber daya alam dong tentunya. Nah karena Jepang tuh kecil, tahu kan kalau Jepang itu kecil, Betul. Ya, cuman paling Tokyo lah gitu. Ya. Dibanding Indonesia jauh lah. Jepang tuh harus ekspansi wilayah, invasi Oke. negara-negara lain. Salah satunya itu di Asia Tenggara Mas. Oke. Karena ya salah satunya Indonesia itu kan sumber daya alamnya banyak gitu. Melimpah Nah, ya. iya. Dia akhirnya terjun ke Perang Dunia Kedua bersama porosnya Jerman. Ya, Oke. porosnya Jerman. Jadi tuh ada Jerman, Italia, dan Jepang. Itu satu tim melawan sekutu Amerika, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Oke. Nah, Jepang saat itu menguasai Asia Tenggara terlebih dahulu untuk ya itu tadi memenuhi sumber daya alamnya mereka. Oke. Ya. Nah, setelah Asia Tenggara itu sudah dikuasai Jepang, ada 3 pilihan lagi nih. Apa Karena tuh? dia kan tugas dari Jepang ini dalam Perang Dunia Kedua itu menguasai daerah timur dari bagian dunia, Mas. Ya. Jerman kan Eropa tuh. Tugasnya Jerman tuh nguasain Eropa. Tugasnya Jepang Asia. nguasain Asia Tenggara Oke. khususnya Asia. Iya. Nah, karena Asia Tenggara tadi udah dikuasain, kan di bawah Asia, di bawah Indonesia tuh kalau di map ada Australia ya, Mas ya. Ya. Tahu kan? Tahu, Yang tahu. di ujung Batam. sendiri itu. Iya. Ya. Australia itu berpotensi jadi tempat tinggal sekutu, tempat militer sekutu buat berkumpul, Mas. Oke. Kumpulan lah ya. Iya, perkumpulan buat ya. nyerang Jepang gitu biar dekat. Paham. Nah, itu yang pertama. Jadi Jepang tuh para pemimpinnya melakukan diskusi gitu. Salah satu jenderalnya ada yang berusul, gimana kalau kita nyerang Australia karena kan itu bisa jadi titik perkumpulan musuh. Terus ada lagi yang saran, yang kedua, gimana kalau kita nyerang India? Karena kan India tuh jajahan Inggris ya, Mas ya. Ya, betul. Nah, India tuh sumber daya alamnya juga banyak, sekaligus jajahan Inggris. Kalau kita nyerang India, nanti Inggris nggak dapat pasokan sumber daya alam. Oke. Itu paham. kedua. Yang ketiga kita nyerang Amerika aja di Midway. Salah satunya itu Pearl Harbor. Ya. Karena kalau kita nggak nyerang Amerika nih ya, Amerika bisa bolak-balik dari Midway ke Jepang karena deket Mas itu di Samudra Pasifik. Oke, Kalau oke. deket. Nah, akhirnya apa? Hirohito pada saat itu memutuskan untuk menyerang semua arah, Mas. Jadi tiga-tiganya diserang. Oke. Paham. Iya, tiga-tiganya diserang. Nah, akibatnya apa? Dilancarkanlah semua serangan itu dan yang paling viral kan itu Iya. pemboman Pearl Harbor. Nah, akibatnya apa? Amerika terjun langsung ke Perang Dunia Kedua. Sebenarnya kalau ditanya apakah pemboman Pearl Harbor ini efektif? Ya cukup efektif karena Amerika kaget gitu. Tapi secara strategi itu kurang tepat karena melibatkan langsung Amerika ke Perang Dunia Kedua. Sebenarnya ada fakta menarik sih Mas di Pearl Harbor ini. Apa tuh? Jadi sebenarnya tuh Amerika tuh takut buat ikut perang. Alasannya? Alasannya karena rakyatnya pada trauma Mas di Perang Dunia Pertama. Oke, paham. Iya pada nggak mau gue perang lagi gitu. Ngapain sih kita? Karena banyak yang mati Iya lagi. nanti banyak yang mati gitu. Itu di Perang Dunia Pertama, makanya dia Perang Dunia Kedua nggak mau ikut. Ya karena Pearl Harbor diserang tadi, pemerintahnya pengen perang dong. Iya. Keterima Wah dong, iya keterima. negara gue diserang nih, pengen gue balikin lah gitu kan. Iya kan. Nah si rakyatnya nggak setuju. Ah, Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah bikin propaganda Mas. Jadi kapal Amerika nih Ya. ditaruh di satu pelabuhan, dibombardir dah tuh kapal itu. Abis itu divideoin. Wah kapal kita diserang nih oleh Jepang. Pokoknya dipropaganda kayak ngefitnah. iya, Jepang buat Iya, ini. buat ngebom kapal kita gitu. Iya. Akibatnya apa? Rakyat Amerika pun setuju buat ngelancarin Perang Dunia Kedua ke Jepang. Oke, paham. Gitu Oh, Mas. berarti ini resnya nih sebenarnya pemerintahnya nih daripada rakyat. Pemerintahnya iya, jadi di negara demokrasi itu sebenarnya yang berkuasa tetap pemerintah Mas. Jadi rakyat itu cuman jadi apa ya? Suara. Suara yang bisa diubah-ubah Mas.
Ini suara kita ini di Indonesia sebenarnya bisa diubah-ubah. Tergantung alat politika, bisa uang, bisa sembako, ya kan? Wah, iya juga. Gitu sih Mas. Apa nih pertanyaan selanjutnya nih? Kita lanjut ke pertanyaan keempat kali Mas. Boleh. Kita juga bingung mau bertanya apa ini. Gak apa-apa Mas, emang seru ini pembahasan perang dunia tuh. Lanjut aja terus. Oke. Apa dampak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki terhadap akhir Perang Dunia II dan politik global setelahnya? Dampak bom atom di Betul. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Betul. Oke, yang pertama itu dari sisi kemanusiaan Mas. Banyak yang tewas. Ya, di Yes. Jepang banyak yang tewas, banyak yang sakit, bangunan hancur, rata. Semua Jelas gosong sih. tuh di Hiroshima Mas. Ya. Itu Jelas, ya jelas. singkatnya segitulah, kurang lebihnya nggak tahu saya berapa yang meninggal ya. Dan dampak setelahnya itu Perang Dunia Kedua selesai. Jepang menyerah tanpa syarat di kapal Amerika Serikat pada saat itu tanggal berapa? 14 Agustus kalau nggak salah. Yang setelah itu melakukan rengas dengklok itu di Indonesia. Oke. Nah, setelah itu, oh ya sebelumnya saya jelasin dulu Mas. Perang Dunia Kedua itu perang segitiga Mas sebenarnya. Apa tuh perang segitiga? Jadi kan ada yang kita tahu kan sebenarnya ada dua tim doang yang tadi saya jelasin. Betul. Timnya Jerman sama timnya Uni Soviet Ya. Amerika. Nah jadi itu sebenarnya ada tiga. Ada ideologi komunis, fasis, dan juga demokrasi liberal. Oke. Jadi gini Mas nih, fasis itu yang di atas, Ya. komunis dan juga liberal. Nah ini fasis ini terlalu kuat, jadinya komunis sama liberal tuh harus bersatu buat ngilangin fasis Oke. ini Mas. Buat ngancurin si ini. Iya, nah fasisnya udah hancur nih, Jerman sama Jepang kalah karena dibom tadi. Ya. Akhirnya mereka perang berdua, demokrasi liberal lawan komunis. Oh, Gitu Mas. alah. Jadinya ya sampai sekarang itu perang dingin hasilnya. Gitu sih Mas kurang lebih. Paham. Paham. Lanjut aja Mas, lanjut. Kayaknya Perang Dunia Kedua udah cukup kali ya. Boleh. Lanjut kita ke Perang Dunia Ketiga. Ancaman maksudnya, ancaman Perang Dunia Ketiga. Oke, ancaman. Bagaimana bahaya. keberadaan senjata nuklir mempengaruhi keseimbangan kekuatan dunia? Nuklir? Ya, nuklir Mas, modern ya. Betul. Bicara tentang nuklir tuh ya nggak jauh dari modernisasi sih. Dimulai sejak 1945 itu kan, yang Amerika Serikat membom Hiroshima Nagasaki. Nah, kenapa ini bom atom ini mempengaruhi dinamika peperangan? Karena kalau yang kita tahu sekarang nih Mas ya, yang megang bom atom itu lebih ditakutin kan? Iya Betul. pasti. Kayak Ya kan? Rusia. Rusia, Iya, Amerika, Rusia. Korut, Amerika, iya. Korea Utara, itu ditakutin. Nah, dari situ kita jadi waspada nih. Pemimpin-pemimpin dunia, contohnya kayak Donald Trump, terus Putin, Kim Jong Un, gitu tuh harus mudah-mudahan tuh mereka tetap damai Iya, gitu kan. iya, nggak bikin mereka melonjak lah ya. Iya, takutnya salah Militer. pencet kan kita meledak. Nah, itu Kacau. dia makanya ya sebegitu berpengaruhnya Mas nuklir itu zaman sekarang. Wah, Ya kurang lebih begitulah. Pokoknya jangan sampai buat diantara presiden itu tersinggung lah ya. Iya, kurang lebihnya gitu Mas. Biar negara kita tuh aman. Aman, damai gitu. Iya. Ya itulah gunanya PBB sebenarnya Mas untuk menjaga perdamaian. oke, paham. Kira-kira negara kita tuh termasuk nggak sih yang ditakutin gitu tentang persenjataan? Kalau atau tentara? tentara, oke. Kalau ditakuti apa enggak sebenarnya cukup ditakuti Mas dari segi militer dan juga persenjataan. Oke. Kalau nggak salah kita tuh nomor 1 di Asia Tenggara, Wow. nomor 4 di dunia kalau nggak salah Mas. Wow. Itu posisi Tinggi pasukan juga. kita. Ya jadinya kan kita bukan main-main lah gitu di mata dunia. Jadi kalau ada perang ya siapa ya walaupun tetap panik, iya kan? Tapi nggak mau juga sih. Walaupun ada- nggak Iya. nuklir ya. Iya, Aman walaupun aja. gak ada nuklir. Sebenarnya ada Mas. Cuman iya. kita nggak tahu aja. Oke. Iya, kita nggak tahu paham, aja. paham. Privasi lah. Iya, Oke. privasi lah. Kita. Keren. Iya, lanjut aja Mas. Ini tadi udah ada penjelasan mengenai PBB. Kita ulang mungkin ya. Bagaimana peran organisasi internasional seperti PBB dalam mencegah pecahnya Perang Dunia Ketiga? Oke, peran organisasi PBB dalam Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga, ancaman Perang Dunia Ketiga. Oke. Jadi PBB itu dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, Mas. Oke. Tujuannya apa ya? Itu untuk menjaga perdamaian. Karena perserikatan bangsa-bangsa, salah satunya kan itu dia memiliki banyak bidang. Ya. Ada UNICEF, ada UNHCR dan macam-macam dah pokoknya banyak di Oke. berbagai bidang. Nah, salah satunya itu menjaga perdamaian.
Nah, tugas PBB itu harusnya di tengah dinamika global yang ya morat-marit lah. Ada konflik Palestina Israel, tahu kan? Ukraina Rusia. Nah, di situ harusnya PBB tuh netral gitu. Jadi memihak untuk perdamaian. Oke. Gak memihak salah satu dari mereka, yaitu mungkin memihak NATO, memihak Rusia gitu, nggak boleh. Jadi tugas mereka tuh merundingkan kedua negara tersebut untuk kembali berdamai gitu, Mas. Oke. Ya Jadi kurang lebih begitu. gimana caranya biar dua negara itu tuh damai, nggak ada pecah belah gitu ya? Iya, harusnya peperangan. begitu, harusnya begitu, Mas. Oke. Hmm. Pertanyaan 3 bisa dilanjut. Oke. Mas Farel. Pertanyaan ketiga ada apa pengaruh AI dalam menyebabkan perang dan bagaimana cyber war terjadi? Peran AI. Iya, Betul. sama cyber war tuh. Kan Oke. lagi booming-boomingnya kan AI itu. Wah, Oke, iya Mas, sih. oke. Ya, bicara mengenai AI sih emang panjang sih, sulit gitu. AI ada dampak negatif, ada dampak positifnya juga. Nah, terkait perang dunia ketiga, AI ini sangat berbahaya, Mas. Karena apa? Bisa dijadiin alat propaganda gitu. Karena kan yang kita tahu kan muka orang bisa Iya, disalahgunain bisa. kan, Wah, tiba-tiba iya sih. Donald Trump lagi ngopi sama Putin gitu. Benar-benar kayak Parah sih. iya di luar nalar banget. Nah, Apalagi gue pernah denger yang voice itu kayak tiba-tiba Jokowi ngomong gini-gini. oh gini. iya. Kacau sih. Itu salah satunya, Mas. Salah satunya Iya. mungkin itu. Iya. Ya itu yang pertama dijadikan alat propaganda AI itu. Yang kedua ya itu untuk membantu melacak ini sih sistem informasi dari negara musuh. Jadi bisa dikuasain gitu. Bisa ternyata. Bisa, Mas, pakai AI. Wah, Maksudnya bukan pakai AI, dengan bantuan AI. Oh, iya. Ya, dengan Paham, bantuan paham. AI. Ya, pokoknya salah satunya itu. oke. Nah, sementara cyber warfare itu apa sih? Cyber warfare kan perang cyber. Gitu. Jadi pemecahan kode informasi dari suatu negara untuk diobrak-abrik. Kayak gimana ya? Hacker, tahu hacker Iya, kan? kayak hacker. Ya, ngehack lah, ngehack negara gitu, ngehack negara Oh, lain. Informasi-informasi yang ada di negara lain. Iya, gitu Iya, banget, iya, bener banget, Mas. Jadi kayak kita ngehack negara misalnya Rusia untuk mengubah sistem pemerintahannya, untuk membuat politiknya tuh gaduh, membuat ekonominya itu kacau. Ya intinya kayak gitu, Mas, cyber warfare gitu, perang jarak jauh aja gitu. Oke, paham. Iya. Membongkar informasi lah ya. Iya. Informasi penting yang ada di situ. Situ ya bener. Terus ada lagi nih apa ya? Agak serem sih. Apa, pertanyaannya Mas? nih. Bagaimana jika besok terjadi perang dunia? Aduh, kacau banget dah. jangan sampai. Berat sih. Berat. Ya kalau besok perang dunia ketiga ya saya lagi nggak di sini, Mas. Saya lagi di rumah Saya makanya. juga mungkin kayak kabur ya kayak juga. Makanya. Kabur-kaburan. Iya Nggak Iya, mungkin. ya kalau besok perang dunia ketiga gimana ya, Mas ya? Satu dunia ya hancur. Betul. Tapi emang nggak ada gitu negara yang aman dari perang dunia ketiga ini. Kalau hari pertama mungkin aman bisa. Hari pertama perang dunia Nah, ketiga iya, pertama mungkin. aman bisa. Bisa. Cuman pas hari perang dunia ketiganya itu belum tentu selamat. Berarti seluruh Karena- dunia Bakal hancur, Mas. Karena pelan-pelan, kata secara pelan-pelan gitu merata. iya, karena kata Albert Einstein tuh perang dunia keempat itu kita udah nggak pakai senjata teknologi lagi. Kita udah pakai perang-perangan pakai pedang lagi, Mas. Oh, Jadi kan oke. intinya tuh perang dunia ketiga nih ngancurin semua teknologi kita. Berarti tentunya pakai bom nuklir itu tadi. Oke, paham. Mm-mm. Ya mungkin populasi di dunia akan berkurang drastis sih, walaupun masih ada yang hidup. 1, 2. Gitu sih, Mas. Berarti sama sekali nggak ada tuh negara yang selamat dari perang dunia. Harusnya semua tuh terdampak. Nggak ada yang selamat. Terdampak. Walaupun ada negara yang damai kah, yang nggak pernah buat masalah, itu bakal tetap terdampak juga. Terdampak. Terdampak secara ekonomi, sosial juga terdampak, Mas. Contohnya Swiss. Swiss itu kan netral ya, Mas ya. Kenapa dia netral? Karena dia pegunungan. Tahu kan Swiss tuh, Tahu, pegunungan tahu. Alpen. Iya, bagus tuh. Nah, gimana mau nyerangnya kan dengan netral aja gitu. Iya, betul. Daripada kita susah-susah naik gunung dulu gitu. Nah, bener Dia sih. tuh netral. Dan juga dia tuh sebagai tempat penyimpanan bank koperasi perang gitu. Jadinya setiap negara tuh pengen kalau Swiss ini tetap netral gitu biar nggak mihak salah satu negara. Oke, paham. Nah itu tuh juga tetap terdampak, Mas. Kita lanjut Oke. lagi. Pertanyaan terakhir nih, agak-agak Terakhir. serem-serem kayak tadi gitu loh. Apa Tanda nih akhir kaitannya? zaman menurut Islam. Apa Akhir tuh? zaman menurut Islam. Betul. Sebenarnya banyak banget ya, Mas ya, Oke. tanda-tanda akhir zaman menurut Islam tuh. Nah, di salah satu hadis itu Nabi Muhammad pernah berkata kalau umur dunia itu nggak nyampe 1500 Hijriah. Oke.
Nah sekarang tuh kalau nggak salah nih ya udah 1400 sekian mas. Aduh, Waduh, mepet juga. Mepet juga udah kan. nggak ada 100 tahun nih. Udah nggak ada 100 tahun itu kita hidup di dunia ini. Jadi kagak ada Oke, yang oke, dibanggain lah intinya mah. Nah itu acuan yang pertama. Oke, Kalau dari ciri-cirinya itu banyak mas. apa tuh? Muncullah fitnah dajjal. Kayak AI tadi ya. Nah itu dia pinternya Wah. orang nih. Ah, Itu dari salah AI satu itu. fitnah dajjal itu muncul AI mas. Oh. Itu ya akar dari Ya, akar dari fitnah dajjal itu AI. Oke. Karena kan propaganda tadi. Yang kedua itu ya banyak LGBT lah mas. Waduh, Tahu kan iya zaman sih. sekarang itu. Kacau sih. banget sih itu. Di Hama. Bekasi udah mulai banyak banget nih, Mas. Oh iya. Iya di Bekasi nih. Nah tanggapan mas gimana tuh Aduh. sama orang LGBT? Kira-kira Itu diapain dah. itu enaknya? Kayak harus dibunuh aja dah itu dah. Basmi aja ya, biar harus nggak cepet-cepet dibasahin kiamat aja ya. ini. Betul, betul. Saya masih yang lain mah mau hidup, lagi fokus Iya ibadah. dia malah aduh LGBT nih. Tuhan udah capek-capek ngebuat wanita dan Iya. laki-laki, kenapa dia harus? Memilih- Suka sesama jenis. Iya. Betul, aduh. Oke, itu yang kedua mas. Kacau. Oke. Yang ketiga itu bangsa-bangsa nyeker, bangsa-bangsa Mesir lah, mas, bangsa-bangsa Afrika itu Ya. udah mulai berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Tahu kan sekarang Iya, tuh di kayak Arab tuh. Arab. Dulu Arab. Dubai, ya kan? Iya udah. Itu udah Oke. gila banget mereka, udah pada lomba-lomba untuk gedung-gedung yang tinggi, bangun-bangun gedung yang tinggi. Berarti muncullah gedung-gedung yang mulai meninggi gitu ya. Iya, itu salah satunya. Terus tanda yang keempat itu munculnya emas di sungai Eufrat. Sungai Eufrat akan mengering. Ntar timbullah emas di dalamnya. Nah kan katanya info terbaru itu udah mulai mengering gitu. Waduh. Terus ada yang lagi ngambilin emas di sana, tapi info yang sebenarnya tuh itu bukan emas, itu kayak kuningan. Oh iya, Oke. iya tahu. Tahu kan? Iya kayak gitu sih mas. Kuningan. Jadi Terus ntar apa lagi, Mas? apa tanda-tanda? Iya. Wah banyak sih mas sebenarnya. Kalau dijelasin satu-satu, cukup nggak nih durasinya? Wah, terlalu Cukup sih, nggak asik-asik apa-apa, kan nih nggak apa-apa. kayaknya. Makanya itu. Secukupnya aja lah. Tapi saya pernah dengar kayak dulu tuh kayak kalau misalnya Israel sama Palestina ini berhenti perang nih, itu bakal jadi salah satu tanda. Iya, Wah, itu oke juga. oke, itu juga banyak viral ya mas ya. Iya, katanya kayak Katanya gitu. ada di Al-Quran malah ya. Iya, kalau malah kayak Israel. gitu. Iya, kalau Israel sama Merdeka Palestina lah. merdeka. Hmm. Kalau dari sudut pandang saya nih mas ya, Hmm. Oke. bacanya belum tentu. Karena apa ya? Karena ya Israel mau nyatain damai ke Palestina, Palestina. kalau sebelum itu Dajjal udah keluar kan bisa dibilang udah kiamat mas, Iya sih. ya kan? Betul, betul. Bener juga sih, bener. Lagi pula nanti tuh ujungnya orang-orang Islam itu bakal perang sama orang-orang musyrik. Hmm. Ya salah satunya itu Yahudi. Jadi kayak sebenarnya rada bertolak belakang juga gitu kalau Palestina merdeka kiamat gitu. Karena kan ntar Islam ujung-ujungnya kita bakal perang gitu melawan pengikut Dajjal. Salah satunya kan Yahudi. Gitu sih mas. Tapi kira-kira nih perang dunia 3 ini bakal terjadi nggak sih? Soalnya kan kita lihat sekarang kayak Palestina sama Israel nih makin keruh aja kan. Terus negara-negara lain mulai Join. agak pengen ikut campur tentang itu. Iya. Itu kira-kira bakal terjadi nggak sih perang dunia ketiga itu? Kalau deket-deket ini mungkin belum sih ya mas ya. Cuman kedepannya mungkin bisa bakalan terjadi nih perang dunia ketiga karena kan soalnya Rusia kayak korut udah mulai iya kayak goyang udah lah. bentuk aliansi lah istilahnya mas. Iya. Amerika yang di sekelompokin nama NATO dilawan sama Rusia juga kan mulai panas sekarang tuh. Tinggal ya itu nunggu percikan apinya kayak yang perang dunia pertama Franz Ferdinand. Oke. Nah ya kayak gitu tinggal nunggu itunya mas. Aliansinya nih udah ada gitu. Jangan sampai kayak ada fitnah lagi lah ya. Iya, kayak jangan Jerman sampai lah. gitu, kayak Jerman tuh. Oke, oke. Gitu sih mas. Berarti bakal terjadi kalau misalnya ada percikan panas lagi. Tapi Iya. jangan sampai sih karena kita mau hidup damai. Amit-amit lah ya. Iya. Oke, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab kali ya Mas. Boleh ya? boleh mas boleh. Jadi ada pertanyaan di X nih. Gimana? Kenapa Jerman membantai Yahudi dengan peristiwa Holocaust? Oke, peristiwa Holocaust ya mas ya. Betul. Sebelumnya udah pernah dengar belum Holocaust? Belum. Belum. Justru belum. Oke, jadi Holocaust itu peristiwa genosida orang-orang Yahudi. Kurang lebih 6 juta orang Yahudi itu meninggal mas Oke. di peristiwa tersebut. Nah, kenapa Jerman bisa kesel nih sama Yahudi? Yang pertama, tadi pemimpinnya itu Hitler, antisemit mas. Dia dari kecil tuh emang udah ditanemin ideologi antisemit, benci Yahudi. Iya, iya. Oke. Nah, selain itu Hitler kan aslinya tahu nggak apa dia orang?
Dia sebagai apa gitu maksudnya? Tahu nggak? Sebagai Selain pemimpin, sebelumnya dia jadi apa? Nggak tahu ya. kurang tahu. Nah, dia tuh sebenarnya jadi tentara Mas sebelumnya. Oh, Dia tuh Kopral Hitler. Oke, Nah, oke. pas dia Perang Dunia Pertama, dia tuh tahu kalau Yahudi ini benar-benar kayak sebagai biang keroknya Jerman kalah di Perang Dunia Pertama. Gitu. Jadi penyebab Perang Dunia Pertama Jerman kalah tuh ya karena Yahudi ini. Oke, paham. Jadinya Jerman tambah kesel lagi lah. Jadi di saat Perang Dunia Kedua, di saat Yahudi bertransmigrasi ke Jerman, dibunuh-bunuhin lah semua itu. Ada yang dijadiin alat percobaan, dimasukin kamar gas, ada yang dibunuh. Masalah-masalahnya itu ada juga Mas. Ya itu kejam banget sih. Jadi pada saat itu Hitler dicap sebagai musuhnya kemanusiaan. Sampai segitunya Mas. Karena kejam. Kejam banget sih memang. Gitu Mas. Kita lanjut ke pertanyaan kedua aja kali ya. Boleh. Apa benar Hitler pernah ditolak masuk sekolah seni sebelum jadi diktator? Diktator Nazi. Oke. Hitler itu sebelumnya emang ditolak seni karena Hitler itu emang nggak kompeten gitu Mas di bidang seni. Bukan bidangnya lah ya. Iya bukan bidangnya. Tapi di sisi lain dia tuh unggul di bidang orasi, pidato di depan umum tuh dia jago banget Mas. Wow. Public speakingnya bagus lah. Public speakingnya bagus, dia ngegerakin orang tuh pintar banget lah istilahnya. Jadi Pidato di parlemen jago dia. Bener-bener kayak bisa ngerakin hati orang buat ngikut ke dia gitu. Wah. Akibatnya apa kan dia promosi jabatan di Nazi itu kan cepet banget. Jadi pemimpin utama itu kurang lebih nggak nyampe beberapa tahun, cepet banget pokoknya Mas. Karena kemampuan orasinya itu. Paham. Iya begitu Mas. Kita dari tadi belum ngomongin Italia nih ngomong-ngomong. Itali, oke boleh. Italia tuh di Perang Dunia Ketiga ada. Kedua, Oh iya, sorry. ketiga kan belum mulai Mas. Iya, aduh. Lupa juga nih, aduh, sorry. apa dia pengen nih? Jangan dulu dong, jangan. Jangan ya, aduh. Belum nikah, belum. Oh iya jangan. belum nikah ya. Iya, betul. Ada sangkut pautnya nggak sih di dunia perang itu Italia? Italia. Betul. Jadi Italia kan yang saya jelasin tadi gitu Mas. Masuk ke blok poros bersama Jerman dan juga Jepang gitu Mas. Ya, betul. Jadi kan Italia, Jerman dan Jepang. Italia ini ibaratnya beban doang Mas. Dia Kenapa tuh? Kenapa? Karena yang pertama pasukannya lemah. Oke. Militernya tuh kurang bagus lah intinya Mas. Kenapa? Karena Italia tuh mental seniman Mas. Tahu Leonardo da Vinci kan? Nah itu dari Italia. Dia kan kayak pelukis gitu. Betul. Jarang lah yang dari Italia tuh pemimpin militer. Oke. Iya begitu. Jadi tuh saat Perang Dunia Kedua tuh ada cerita menarik. Jadi Italia itu memiliki pesawat pengebom. Ya. Nah, satu pilot itu lagi nyerang ke daerah Mesir, ke daerah Afrika Utara. Oke. Nah, dia tuh sisa sendirian karena dia sendiri yang selamat dari tembakan angkatan udara pertahanan angkatan udara Afrika Utara Paham. yang lagi dijajah Inggris pada saat itu. Nah, pada saat dia ingin balik ditembak, dia juga kena. Pesawatnya hancur. Wah, gue gimana nih? Terus akhirnya dia mutusin buat terjun payung. Nah, turun di salah satu pulau. Pulaunya itu dikuasain Italia. Nah, akibatnya apa? Ditemuin lah sama tentara Italia. Iya. Kamu siapa? Siap, saya tentara Inggris. Karena Inggris tuh, angkatan udara Inggris yang terjun ke situ. Akhirnya dia dipanggil lah ke pemimpin Italia itu. Nah, sama Italia itu si Inggrisnya ini, tentara Inggrisnya mohon Pak, jangan tangkap saya, lepasin dong. Nah akhirnya apa, sama pemimpin Italia ini merasa kasihan. Iba, iya benar banget Mas. Aduh kasihan nih tentara nih ya, udah biarin aja dah, dia jadi ibaratnya ngikut kita aja. Terus akibatnya apa, pas tentara Inggris ini balik, dia dapat medali penghargaan luar biasa karena selamat perang dari musuh Mas. Konyol banget ya. Itu hasilnya kalau ditangkap tentara Jerman udah pasti mati itu tentara Inggris. Itu konyol banget Mas. Ya pokoknya Italia tuh benar-benar nggak ada beban. Ada satu fakta lagi nih ya. Apa tuh? Saat Italia membantu Jerman di perang Afrika Utara, jadi ada yang namanya Jenderal Rommel. Nah Rommel ini merintahkan pada hari Minggu itu untuk perang. Sementara tentara Italia apa? Pada ibadah Mas, pada Minggu kebaktian. Jadinya apa? Diundur. Ditunda lagi, udah besok lagi. Besok ayo kita serang.
Italianya malah kagak mau, takut gitu pada berdoa. ganti-gantian Iya, berarti, Iya, ganti-gantian. sampai Jenderal Rommel bilang kalau Perang Dunia 2 selesai kita semua masuk neraka kecuali orang Italia. Saking konyol lah Mas. Menarik. Gitu. Mungkin udah Iya. kita cukupin aja kali Iya, sih tanya karena- jawabnya. Ya boleh lanjut ke closing mungkin. Oke, Iya. boleh. Boleh Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Rauf karena udah mau datang ke sini. Ya sama-sama Mas, senang banget nih bisa diajak ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Mungkin kita atur jadwal kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh Mas. Di luar lah buat ngobrol lebih lama lagi. Iya benar. Sekian, jangan lupa like Komen Subscribe channel History. Bye bye.